Bayangkan sejenak, Anda berdiri di tepi jurang yang gelap, menatap ke dalam kekosongan yang tak terbatas. Apa jadinya jika semua hukum alam semesta yang kita kenal, gravitasi yang menjaga kita di bumi, waktu yang mengatur hari-hari kita, bahkan cahaya yang menerangi dunia, tiba-tiba kehilangan makna? Bagaimana jika ada satu persamaan matematika, satu rangkaian simbol sederhana yang tampak biasa di atas kertas, namun mampu menyingkap rahasia terdalam dunia ini? Dari partikel terkecil yang tak bisa kita lihat dengan mata telanjang, hingga galaksi raksasa yang berjarak miliaran tahun cahaya dari kita, semuanya terhubung dalam satu harmoni tersembunyi. Persamaan itu benar-benar ada, diciptakan oleh seorang pria bernama Paul Dirac, seorang genius yang mengubah cara kita memandang realitas. Tapi, mengapa para ilmuwan di seluruh dunia menyebutnya sebagai persamaan paling indah yang pernah ada? Apa yang membuatnya begitu istimewa, begitu kuat, sehingga mampu menjembatani dua dunia fisika yang bertolak belakang? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana karya ini, yang lahir dari pikiran seorang pria pendiam di tahun 1920-an, diam-diam membentuk kehidupan kita sehari-hari, hingga detik ini, mungkin tanpa kita sadari. Jangan beranjak dari layar Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami sejarah, keajaiban matematika, konflik yang membentuknya, dan dampak nyata yang masih kita rasakan hari ini. Ini bukan sekadar cerita tentang angka, ini adalah cerita tentang bagaimana manusia bisa menyentuh infinity dengan pena dan kertas. The Dirac equation, which roughly speaking take the square root of the Einstein's equation in order to connect it to Schrödinger's time evolution operator, which is first order in time derivative, to get rid of the naive thing that Einstein's equation would have given, which is second order. So you have to take a square root. Untuk benar-benar memahami kehebatan Paul Dirac, kita harus melangkah mundur, jauh ke masa lalu, ke saat-saat ketika manusia pertama kali berani bertanya, mengapa dunia ini bekerja seperti adanya? Matematika bukan sekadar alat hitung yang membosankan seperti yang kita pelajari di sekolah. Ini adalah bahasa rahasia alam semesta, sebuah kode yang memungkinkan kita mengurai pola-pola tersembunyi di balik kekacauan yang kita lihat setiap hari. Pada abad ke-17, seorang pria bernama Isaac Newton mengubah segalanya. Dengan hukum gravitasinya, dia menciptakan persamaan yang begitu sempurna, sehingga kita bisa memprediksi gerakan apa saja dari apel yang jatuh dari pohon di kebunnya, hingga orbit planet-planet yang mengelilingi matahari dalam tarian kosmik yang tak pernah berhenti. Bayangkan betapa menakjubkannya dunia saat itu. Untuk pertama kalinya, kita merasa menguasai alam. Persamaan Newton memberi kita kepastian. Jika Anda tahu posisi dan kecepatan sesuatu, Anda bisa menghitung kemana ia akan pergi. Selama berabad-abad, manusia hidup dengan keyakinan itu. Teleskop Galileo mengintip bintang, kapal-kapal berlayar melintasi samudra dengan peta bintang, dan mesin-mesin industri mulai menggerakkan revolusi. Dunia tampak seperti jam raksasa yang berdetak dengan presisi, dan kita adalah pembuat jamnya. Tapi kemudian, di awal abad ke-20, semuanya berubah drastis. Para ilmuwan mulai menyelami dunia yang jauh lebih kecil. Dunia yang tak bisa kita lihat dengan mata biasa. Dunia atom, elektron, dan partikel-partikel aneh yang berperilaku seperti tak mengenal aturan. Lahirlah mekanika kuantum, sebuah cara pandang baru yang benar-benar mengguncang fondasi fisika. Di tingkat terkecil, alam semesta ternyata bukan mesin jam yang teratur, melainkan seperti permainan dadu raksasa. Partikel bisa berada di banyak tempat sekaligus. Waktu dan ruang menjadi kabur, dan kepastian yang kita pegang teguh digantikan oleh probabilitas yang membingungkan. Masalah besar muncul. Teori Newton yang megah, yang begitu sukses menjelaskan dunia besar seperti planet dan bintang, sama sekali tak berdaya di dunia kuantum ini. Fisika klasik dan mekanika kuantum seperti dua buku cerita yang ditulis dalam bahasa berbeda. Satu berbicara tentang kepastian, yang lain tentang ketidakpastian. Persamaan-persamaan lama yang kita andalkan
mulai retak di bawah tekanan penemuan baru. Para ilmuwan di seluruh dunia menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang revolusioner, sebuah jembatan yang bisa menyatukan dua dunia yang tampaknya tak mungkin berdampingan ini. Dan di tengah kekacauan itu, di tengah kebingungan yang melanda komunitas ilmiah, seorang pria pendiam dari Bristol, Inggris, melangkah ke panggung sejarah. Namanya Paul Dirac. Dia bukan fisikawan biasa yang haus perhatian atau gemar berdebat di seminar-seminar besar. Dia adalah seorang penyendiri, seorang pemikir yang lebih nyaman berbicara dengan angka daripada manusia. Tapi di dalam kepalanya yang tenang itu, dia menyimpan visi yang akan mengubah dunia visi tentang keindahan yang tersembunyi di balik rumus-rumus. Matematika, bagi Paul Dirac, bukan sekadar alat untuk menghitung atau menyelesaikan soal-soal rumit. Baginya, matematika adalah seni tertinggi seperti lukisan Van Gogh yang penuh warna atau simfoni Beethoven yang menggetarkan jiwa. Ini adalah cara untuk menangkap keindahan alam semesta dalam bentuk yang paling murni. Pada tahun 1928, di usia yang baru menginjak 26 tahun, Dirac menciptakan karya agungnya, sebuah persamaan yang kini kita kenal sebagai persamaan Dirac di permukaan. Ini mungkin terlihat seperti deretan simbol acak huruf Yunani, tanda akar, dan angka-angka yang membingungkan. Tapi di balik itu, ada keajaiban yang luar biasa. Persamaan ini menyatukan dua pilar besar fisika modern yang sebelumnya tak bisa berdamai, relativitas khusus Albert Einstein dan mekanika kuantum yang penuh teka-teki. Tapi jangan salah, perjalanan menuju persamaan ini bukanlah jalan mulus yang penuh bunga. Dirac menghadapi konflik besar, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari dunia luar yang tak selalu menerima idenya. Bayangkan ini, dia adalah seorang pemuda introvert, seringkali canggung di antara orang lain, namun dia memberanikan diri untuk menantang batas-batas fisika yang ada. Di satu sisi, ada tekanan besar dari warisan Einstein. Relativitas mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Dan setiap persamaan baru harus menghormati hukum itu. Harus sederhana, elegan, dan sempurna, seperti karya Einstein sendiri. Tapi di sisi lain, mekanika kuantum menuntut sesuatu yang sama sekali berbeda. Dunia probabilitas yang liar, di mana partikel seperti elektron bergerak dengan cara yang tak bisa diprediksi, melawan semua logika klasik yang Dirac pelajari sejak kecil. His hypothesis was met with skepticism. Fermelo in his book describes how the critical chorus had swelled from a whisper to a roar. Heisenberg was concerned he might be wrong, so was physicist Wolfgang Pauli. Bohr was among those who were skeptical of the whole theory, and he confronted Dirac directly. Konflik itu semakin membesar ketika dia mulai membagikan idenya kepada dunia. Banyak ilmuwan pada masa itu, bahkan yang paling cerdas sekalipun, memandang usaha Dirac dengan skeptisisme. Bagaimana mungkin satu persamaan bisa menyatukan relativitas dan kuantum? Kata mereka, ini terlalu ambisius, terlalu berani, mungkin bahkan mustahil. Ada yang menertawakan gagasannya, menyebutnya terlalu muda, terlalu idealis, atau terlalu jauh dari kenyataan. Bahkan di dalam dirinya sendiri, Dirac pasti bergulat dengan keraguan. Bayangkan, duduk sendirian malam demi malam, menulis dan menghapus rumus, mencoba menemukan harmoni di tengah kekacauan angka yang tak mau menyerah. Tapi Dirac punya sesuatu yang langka, keyakinan bahwa keindahan matematika bukan sekadar harapan kosong. Itu adalah petunjuk menuju kebenaran. Dan dia terbukti benar. Persamaan Dirac yang lahir dari konflik itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Pertama, ia menjelaskan perilaku elektron partikel kecil yang menjadi dasar dari segala sesuatu, dari udara yang kita hirup hingga listrik yang menerangi rumah kita, dengan cara yang sesuai dengan relativitas Einstein. Tapi yang lebih mengejutkan, persamaan ini secara tak terduga memprediksi sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun: antimateri. Apa itu antimateri? Bayangkan partikel yang identik dengan materi biasa, tapi dengan muatan berlawanan seperti cermin gelap,
dari dunia kita. Jika sebuah elektron bertemu dengan anti-elektronnya, keduanya akan saling menghancurkan dalam kilatan energi murni, lenyap, seolah tak pernah ada. Dirac tak hanya menciptakan rumus, dia membuka pintu ke sisi tersembunyi alam semesta yang bahkan tak terpikirkan sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, pada 1932, antimateri benar-benar ditemukan di alam oleh fisikawan Carl Anderson dalam bentuk positron. Bukti nyata bahwa visi Dirac bukan hayalan. Hari ini, di tempat seperti CERN di Swiss, para ilmuwan menggunakan ide-ide Dirac untuk menabrakkan partikel dan mempelajari asal-usul alam semesta. Konflik yang dia hadapi, baik dari pengkritik maupun dari teka-teki fisika itu sendiri, berubah menjadi kemenangan yang mengguncang dunia ilmiah dan membungkam semua keraguan. Sekarang, mari kita tinggalkan laboratorium berdebu tahun 1920-an dan bawa cerita ini ke tempat yang lebih dekat kehidupan kita sendiri di abad ke-21. Persamaan, Dirac bukanlah artefak kuno yang hanya relevan bagi para profesor berkacamata tebal atau peneliti yang terkurung di menara gading. Ini adalah fondasi dari dunia modern yang kita tempati hari ini. Dari teknologi yang kita gunakan hingga cara kita bertahan hidup. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana karya seorang pria pendiam dari hampir seabad lalu masih bergema di sekitar kita. Pernahkah Anda mendengar tentang pemindaian PET? Ini adalah alat medis yang digunakan di seluruh dunia untuk mendeteksi penyakit seperti kanker atau gangguan otak. Cara kerjanya sederhana tapi menakjubkan. Pasien disuntik dengan zat yang melepaskan positron, bentuk antimateri yang Dirac prediksi. Ketika positron ini bertemu elektron di tubuh, mereka saling menghancurkan dan menghasilkan sinar yang bisa dideteksi oleh mesin. Dokter lalu menggunakan sinar itu untuk melihat apa yang salah di dalam tubuh Anda. Bayangkan ini, tanpa penemuan antimateri oleh Dirac, teknologi ini mungkin tak pernah ada. Dokter akan terpaksa mengandalkan metode lama, seperti pembedahan eksplorasi atau tebakan, dan jutaan nyawa yang diselamatkan setiap tahun mungkin tak pernah mendapat kesempatan kedua. Dan itu belum semuanya. Pernahkah Anda melihat panel surya di atap rumah atau ladang besar yang menangkap energi matahari? Teknologi itu juga bergantung pada pemahaman tentang elektron dan bagaimana mereka bergerak melalui material. Dirac meletakkan dasar untuk fisika solid state yang menjadi kunci bagi energi terbarukan. Jadi, ketika kita berbicara tentang menyelamatkan planet dari perubahan iklim, kita juga berhutang pada persamaan yang lahir dari pena seorang pria di Bristol. Paul Dirac meninggalkan lebih dari sekadar persamaan di atas kertas. Dia meninggalkan warisan yang terus hidup dalam setiap langkah kemajuan manusia, dari ruang operasi, rumah sakit, hingga sinyal yang mengalir melalui ponsel Anda. Karyanya adalah pengingat yang kuat bahwa alam semesta, meski penuh dengan misteri, kekacauan, dan ketidakpastian, memiliki harmoni yang tersembunyi di dalamnya. Persamaan Dirac adalah simbol dari semua itu. Keindahan yang tak hanya memukau pikiran, tapi juga menyentuh kehidupan. Sekarang giliran Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang karya luar biasa ini? Apakah Anda melihat keindahan yang sama dalam matematika? Atau mungkin ada cerita lain yang ingin Anda dengar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika perjalanan seperti ini menyelami ilmu, sejarah, dan dampaknya pada kita membuat Anda penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Kita akan bertemu lagi di petualangan berikutnya untuk mengungkap keajaiban dunia. Sampai